Nah, sorry, saya nggak bisa buka PPT saya. Silahkan buka modulnya ya, halaman 114. Masih muter-muter terus nggak bisa buka PowerPoint saya. Oke, kita masuk Pancasila menjadi ideologi negara. Di sini mahasiswa diharap dapat menguasai dan berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang taat beragama dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, dan dalam pengembangan ilmu serta kehidupan akademik, serta nanti pada profesinya teman-teman di masa yang akan datang. Pancasila menjadi ideologi negara, yakni ideologi yang merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, sistem Pancasila dalam menjadi ideologi negara menjadi sistem keyakinan yang terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi itu melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan masyarakat sekitar, agamanya yang dianut oleh masyarakat, dan pemikiran para tokohnya. Jadi kalau ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya semua komponen budaya yang meliputi agama, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa yang dipakai, kesenian, serta sampai mata pencaharian mempengaruhi dan berperan untuk ideologi suatu bangsa. Dengan demikian, jika bertitik tolak pada komponen dan budaya setempat dan dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka rakyatnya, maka warga negaranya lebih mudah melaksanakan ideologi tersebut, karena bersumber dari dari budaya dan tradisi masyarakatnya. Nah, kalau ada juga yang negara yang agama sumber dari ideologinya, ya disebut negara teokrasi, yaitu sistem pemerintahan suatu negara yang berlandaskan pada sistem yang berdasarkan agama, ideologinya. Halo, suara saya putus-putus nggak ya? Iya, Bu. Tadi putus-putus. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Bu, izin menyampaikan Cynthia sudah hadir di Zoom, Bu. Siapa? Izin menyampaikan Cynthia sudah hadir di Zoom, Bu. Tadi ya, siapa?
Cynthia. Iya, Bu. Cynthia. Cynthia hadir? Hadir, Bu. Maaf ya, sinyal saya juga jelek di sini. Ya, tadi saya lanjut. Mas putus-putus enggak ya? Sedikit, Enggak. Bu, putus-putus. Sedikit, Bu, putus-putus. Semoga lebih baik saya pakai data saya, nggak pakai WiFi. Nggak pakai WiFi, Bismillah. Nah, ini ada, bisa dilihat di PowerPoint. Agama yang menjadi sumber bagi suatu ideologi. Jadi apabila suatu negara yang bercorak teokrasi, pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Contohnya negara contohnya di Vatikan ya, teokrasi. Di sana hukum agama jadi yang dipimpin oleh pemimpin agama tersebut. Jadi ada agama. Nah, sekarang masuk ke pasar. Ideologi pasar di sini
melahirkan sikap yang konsumtif. Kalau yang berideologi agama ada kecenderungannya berkembang ke arah yang radikalisme. Nah, bagaimana dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila bersumber dari kebudayaan ataukah dari agama atau berasal dari pemikiran para tokoh? Teman-teman udah tahu ya bahwa Indonesia berasal Pancasila, ideologi Pancasila berasal dari mana? Bukan dari pasar, bukan dari agama. Dan lebih baik nggak sinyalnya? Lebih baik, Bu. Oke, tapi teman-teman nge-freeze masih di layar saya. Saya lanjut ya. Nah, ini yang kita bahas, ini slide stand ya. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, melaksanakan Pancasila sebagai ideologi, sumber-sumber Pancasila, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan cita Pancasila. Di sini ideologi merupakan gagasan, konsep, cita-cita, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Jadi secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos, yang berarti gagasan atau dan logos ilmu. Secara etimologis, ideologi adalah berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan di sini adalah gagasan murni, ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat atau yang berdomisili di wilayah negara yang mana mereka berada. Pengertian ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Di buku juga ada ini ideologi menurut para ahli pengertiannya, bisa dibaca ya. Saya lanjut. Ini konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Visi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai dasar pemikiran penyelenggaraan negara dan sebagai pandangan hidup. Saya lanjut dulu. Ada pendapat dari Machiavelli, bisa dilihat di buku, tentang agama, kekuasaan, dan dominasi.
Agama lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah, menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankan dengan sukses dan aman. Mereka sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Jadi ungkapan Machiavelli biasa dikenal dengan istilah adagium, yaitu tujuan menghalalkan segala macam cara. Jadi penggunaan kekuatan atau tipu daya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan bagi para penguasa menurut Machiavelli haruslah belajar mempraktikkan tipuan karena kekuatan fisik saja tidak pernah cukup. Jadi Machiavelli menanggarai bahwa hampir tidak ada orang yang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar. Nah, istilahnya disebut adagium dengan tujuan menghalalkan segala macam cara. Walaupun dalam menjalankan kekuasaan perlu kualifikasi orang baik, seperti menepati janji, tulus, ikhlas, belas kasih, tapi penguasa itu tidak perlu memiliki semua persyaratan itu. Tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya. Ya, jadi di sini dihalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dalam mempertahankan kekuasaan, baik mempraktikkan tipuan sampai ibaratnya pura-pura baik. Nah itu nggak masalah karena para penguasa itu sebenarnya harus seperti itu, gitu menurut Machiavelli, karena kekuatan fisik saja tidaklah cukup, karena hampir tidak ada orang yang berbudi, tulus yang memperoleh kekuasaan besar. Coba kasih contoh ke saya tentang praktik politik yang ada di Indonesia yang mencerminkan pola pikir dari Machiavelli. Dan faktor apa yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Putus-putus ya suaranya ya? Tidak, Bu, tapi tadi PPT-nya sempat ke-freeze. Ada yang bisa ngasih contoh? Praktik politik apa yang ada di Indonesia yang sejalan dengan pola pikir Machiavelli?
praktik politiknya Pak Harto mungkin ya, Bu? Ya, waktu Super Semar ya. Siapa ini yang ngomong? Arum? Stika, Bu. Iya. Ada lain? Banyak nih. Izin menjawab, Bu. Ya, Feby. Pak Feb. Contohnya money politik ya, Bu, yang kayak serangan Fajar di mana seseorang itu jadi pemimpin dengan cara menyuap masyarakat supaya dipilih gitu, Bu. Ya, benar, Feb. Ada lain teman-teman? Tuh bisa dibaca teori Machiavelli-nya. Ada lain? Arum, Feby? Ini PPT saya nggak bisa dibuka dengan benar. Ini bisa dilihat ya di buku ya, pengertian ideologi menurut Mubiarto, Martin Seliger, dan Sastra Prateja. Jadi pendapat Martin Seliger dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi, atau konstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Ya, bisa dilihat di modulnya tentang ideologi fundamental dan ideologi operatif. Jadi itu menurut Martin Seliger menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Di buku juga bisa dilihat, saya gerak cepat aja. Corak ideologi menurut Paul Hirsch ada 4, merupakan seperangkat prinsip dasar sosial politik, suatu pandangan hidup, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang dinyatakan sebagai ideologi, dan berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Lanjut tentang beberapa fungsi dari ideologi. Dibaca ya modulnya ya, dilihat. Ada sebagai fungsinya sebagai struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya.
sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Menjadikan norma-norma yang menjadi pedoman atau pegangan dalam melangkah dan bertindak, bekal dan jalan bagi seseorang menemukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati, mendorong segala kegiatan untuk mencapai tujuan, dan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk menghayati, memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Nah, ini beberapa jenis dari ideologi dunia, ada Marxisme, liberalisme, sosialisme, dan kapitalisme. Jadi kalau Marxisme atau Leninisme dilihat didasarkan pada dua prinsip, yaitu penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi, kedua proses perubahan sosial bersifat dialektis. Liberalisme lebih mengutamakan hak-hak individu atau kebebasan individual. Nah, sosialisme perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme yakni paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Bagaimana dengan Pancasila tadi ya, ini fungsinya sebagai visi penyelenggaraan kehidupan berbangsa, sebagai dasar pemikiran penyelenggaraan negara, dan sebagai pandangan hidup untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Masuk ke urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Yang paling dominan adalah globalisasi, yang merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Jadi dengan kebudayaan global terbentuk pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Karakteristik kebudayaan global dan fase-fase perkembangan globalisasi. Dibaca ya, ada di modul. Saya lanjut aja. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, apa urgensinya? Jadi berperan sebagai ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan harus hadir dalam kehidupan konkret bermasyarakat. Jadi bukan hanya sebagai ketentuan hukum dasar negara, melainkan Pancasila juga harus hadir dalam kehidupan konkret bermasyarakat. Peran konkret Pancasila yakni ideologi negara sebagai penuntun warga negaranya, dan ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini maaf ya, ini hilang timbul sinyalnya.
Oke, makasih Abi. Ya, ini ada pengaruh tiga unsur dalam ideologi dunia yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Adanya unsur ateisme yang bertentangan dengan sila pertama, unsur individualisme yang tidak sesuai dengan sila kapitalisme yang tidak sesuai dengan sila ketiga, yakni prinsip ekonomi kerakyatan. Ya. Salah satu dampak yang dirasakan saat ini dari kapitalisme munculnya gaya hidup konsumtif. Nah, ini sorry, download PowerPoint ini nggak berhasil, saya lagi nggak pakai komputer yang biasanya. Nah, ini bisa dilihat di layar, di buku juga ada, tentang terorisme merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Yang kita tahu juga sekarang yang lagi heboh tentang KSB, kelompok separatis bersenjata Papua. Ya, teman-teman baca ininya. Peristiwa-peristiwa tentang KSB. Ya, ini beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain adanya rasa takut cemas yang ditimbulkan yang mengancam keamanan negara dan masyarakat. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan aksi terorisme juga menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modalnya di Indonesia dan membuat wisatawan enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangannya meliputi terorisme, narkoba, yang merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan ideologi negara. Nah, bagaimana menanggulangi terorisme dan radikalisme? Perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Pancasila kepada generasi muda. Bisa dilihat ya di modulnya, semua ada di modul. Nah, ini juga beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Ya, merusak masa depan sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara,
merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, merugikan sistem perekonomian karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara? Penyelenggara negara, setiap penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Merupakan satu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila akan dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ya, beberapa unsur Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Jadi kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi. Karena Pancasila, karena Indonesia sendiri pluralisme, nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, berarti Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka, ya. Ada yang masih ingat apa ideologi yang terbuka? Pancasila diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Dan aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara terus berkembang dalam proses perjalanan sejarah yang panjang yang bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dari adat istiadat, serta nilai-nilai agama, kemudian dikristalisasi menjadi suatu sistem nilai sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi sudah kita pelajari di bab kemarin bahwa nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya dan diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang memegang teguh cita-cita moral rakyatnya luhur, dan sebagai sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksanaan pemerintahan. Jadi Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental, mendasar sehingga sifatnya tetap, sifatnya kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Nah, lihat di buku juga ada, Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki makna untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, jujur, berwibawa, sehingga tercapainya tujuan nasional dalam alinea keempat yang kita tahu di pembukaan Undang-Undang Dasar, dan sebagai dasar, sebagai arah, dan sebagai petunjuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsekuensinya seluruh pelaksanaan penyelenggara negara, terutama segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi dalam segala bidang, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berarti Pancasila dapat berinteraksi dengan ideologi lain, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tidak akan berubah sepanjang zaman.
Namun pelaksanaan nilainya mampu menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Jadi Pancasila mengikuti perkembangan zaman namun tetap terarah sesuai dengan adat istiadat, nilai agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, 2 tahun lalu ini keluar nih, implementasi Pancasila untuk setiap warga negara dalam berpikir dan bertindak berdasarkan etika yang bersumber dari sila-sila Pancasila. Dibaca aja ya, implementasi sila pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Sorry, bukan ini yang keluar, tapi ini nih. 5 aktualisasi 5 nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama dirumuskannya untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama apapun. Jadi menjamin kebebasan beragama. 2, menjadi operasional dalam menjamin pelaksanaan HAM yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas bagi suatu bangsa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik antar dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila keempat berarti berkomitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila kelima, aktualisasinya pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Ya, nanti saya hutang PPT bab berapa aja, Rum? Yang pertemuan ke-5 kemarin, Bu? Belum. 5 aja? Iya. Ya, ini kalau dari PPT STAN cuma sedikit, teman-teman bisa baca lagi modulnya. Kalau saya kurang paham atau bisa googling juga. Ya, ini langsung masuk melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, aktualisasi 5 nilai Pancasila yang tadi. Sebentar. Nah, terjadi konflikkah bila semua agama yang ada di Indonesia melakukan ibadah
pada waktu yang bersamaan? Aditya Pancar. Menurut saya jika melakukan ibadah pada waktu yang bersamaan, menurut saya tidak ada konflik sih. Dengan syarat lokasinya tidak dalam satu tempat. Oh, dengan syarat lokasinya nggak dalam satu tempat. Oke, Agus, ada pendapat, Gus? Saya setuju sih Bu sama Adit. Karena kan kalau sekedar melakukan ibadah dalam waktu yang bersamaan, menurut saya ya silahkan aja. Asalkan itu tadi, jangan dalam satu tempat yang bersamaan. Toh juga Di tempat kadang-kadang kan, peribadatan masing-masing gitu ya? iya, kadang-kadang kan secara, ya kadang-kadang kita lihat juga kadang hari raya antara umat agama yang satu dengan agama yang lain kan kadang-kadang bersamaan gitu Bu. Dan nggak terjadi konflik. Gitu sih Bu menurut saya. Oke, Gus. Nah, kita masuk ke sumber historis, sosiologis, politis, dan ideologi Pancasila. Dicek ya di modulnya. Sumber historis yang kita tahu diawali ketika dalam sidang BPUPKI, Dr. Rajiman mengajukan suatu masalah khususnya akan membahas pada sidang tersebut yaitu tentang perumusan. Pada 1 Juni 45 dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno secara lisan berpidato mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Pada 17 Agustus 45, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 45, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai suatu negara yang diberi nama Pancasila. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Bagaimana? Di sana dijelaskan Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno sendiri dalam berbagai pidato politiknya. Namun seiring perjalanan waktu, pada kurun waktu tahun 60 sampai 65, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Givari coba baca yang masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluaran TAP MPR nomor 2 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat.
Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Oke, sekalian yang Habibie, masa pemerintahan Habibie. Gifari? Oh iya, maaf Bu, masih di mute tadi. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila BP 7 atau BP 7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Oke, makasih Gifari. Yaitu beberapa Pancasila sebagai ideologi dalam beberapa masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia ya. Nah, ini pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP MPR tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid juga menyetujui bahwa agama yang dianut di Indonesia menjadi 6 agama ya. Konghucu termasuk di dalamnya. Dan pada masa bagaimana dengan Pancasila ideologi dalam masa pemerintahan Ibu Megawati? Pada masa pada masa ini semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jadi pada masa Presiden Megawati, Pancasila itu bukan pendidikan yang wajib, gitu ya. Jadi dihilangkan, bukan dihilangkan, tapi bukan menjadi mata pelajaran wajib. Dalam masa pemerintahan SBY, berlangsung dalam 2 periode saat itu, dikatakan tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Belum ada upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepres 27 tahun 99. Jadi saat itu suasana politik lebih ditandai dengan pengaruh politik yang memperebutkan kekuasaan, yang meraih suara terbanyak dalam pemilu. Nah, dalam masa jabatan terakhir Pak Presiden SBY saat itu, Pak SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Jadi dasarnya pada masa pemerintahan Presiden SBY bahwa Pancasila menjadi mata kuliah wajib kembali. Ya, dengan sebelumnya dalam Ibu Megawati tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib, terus Pak Soeharto P4-nya gitu.
Nah, itu menjadi wajib saat masa pemerintahan Bapak SBY. Sebentar ya, saya lagi ngisi portal STAN. Oke, masih nggak bisa terus portalnya. Saya lanjut, masuk tadi udah sumber historis, sumber sosiologis, bahwa dalam kebinekaan dengan bermacam agama, bahasa, suku, dan adat istiadat, muncul sumber sosiologis ideologi Pancasila dengan keberagaman yang ada. Ya, unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dalam sila pertamanya ditemukan bentuk kepercayaan dan keyakinan sudah ditemukan ya, bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib pada masyarakat Indonesia. Ini unsur sosiologisnya. Sila keduanya ditemukan hal-hal yang saling menghormati, menghargai hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang, serta gotong royong. Nah, sila ketiga ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta air, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Saya tanya jujur itu sila keberapa? Pertama. Jujur sila pertama. Ada yang lain?
Disiplin, sila keberapa disiplin? Sila kedua. Disiplin setahu saya sila kelima. Kenapa sila kedua? Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Siapa itu saya? Sorry. Di sini Mustika. ngeheng soalnya. Oh, Mustika, Rum. Kenapa, Rum? Iya. Sila kedua, Rum. Soalnya itu, Bu, saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Kalau kita disiplin kan keteraturan bisa tercapai. Jadi hak-hak orang lain akan sangat mungkin untuk didapatkan oleh orang-orang lain. Oke. Bisa juga. Kayak itu antara disiplin itu memang agak rancu, bisa jadi sila kedua, bisa jadi sila kelima. Saya lanjut ya. Nah, masuk ke sumber politis. Sumber politis ideologi Pancasila. Ya, adanya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebangsaan Indonesia, permusyawaratan, perwakilan, dan nilai keadilan sosial. Bisa portalnya bermasalah. Di sini ada unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk kepentingan partai. Sila keempat diwujudkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, mendahulukan musyawarah daripada voting. Keadilan sosial dalam sila kelima, unsur politisnya diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena menyalahgunakan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Itu beberapa unsur politisnya dalam membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut ke dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, masa Insinyur Soekarno mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme. Ya, itu pada masa Insinyur Soekarno, pada masa Soeharto, penerapan P4 sesuai dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78. Pada era reformasi Pak SBY, pada masa Ibu Megawati, era reformasi, enggannya penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila yang berujung hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Ini dinamikanya pendidikan Pancasila. Ya, tadi ya, pada masa Presiden Soekarno mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasako. Pada masa pemerintahan Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik saat itu dan organisasi masyarakat.
Jadi semua lapisan masyarakat itu pasti ditatar dengan P4-nya Pak Soeharto saat itu. Sampai SMP, SD, mau masuk jadi PNS itu pasti ditatar dengan P4. Soal-soal gitu ya. Kita tuh diberi pengetahuan soal itu, terus kita dites tentang P4. Pada era reformasi, penyelenggara negara masih enggan mewacanakan Pancasila dengan hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara pada saat Pak SBY tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ayo dibuka modulnya, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dua unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada pertarungan ideologis, yakni antara negara superpower dan menguatnya isu kebudayaan global, yakni masuknya berbagai ideologi asing karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia menjadikan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Faktor internalnya pergantian rezim, kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok, dan penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Sari, coba baca Sari, eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Faktor internal, yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa, melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ya, makasih Sari. Nah, ini beberapa tuntunan dalam bertugas bagi teman-teman dalam agama, dari segi agama, moral, dan etika. Jadi agama mengatur perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Moral menyangkut budi pekerti, sumbernya dari agama dan ideologi. Etika sendiri tindakan apa yang baik dan buruk, merupakan refleksi dari moral kepribadian. Saya skip ya. Nah, ini taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap religius, selaras dengan cita Pancasila. Pancasila sendiri mengandung dasar filsafat
hubungan antara negara dengan agama, dan Pancasila juga mengisyaratkan adanya Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati hak-hak orang lain, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Ini sorry gambarnya gambarnya utuh nggak nih teman-teman? Nggak utuh ya, bisa dilihat ya di modul. Nah ini robeknya Bhinneka Tunggal Ika, di situ ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dirobek karena kasus terorisme dan kekerasan. Jadi pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman yang muncul berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Tadi ada ya ancaman terorisme, itu teman-teman bisa baca, kalau dulu itu keluar tuh, terorisme, narkoba, terus 5 aktualisasi nilai Pancasila. Ada yang isinya suka-suka, tapi sudah sesuai ketentuan di RPS bahwa 5 aktualisasi nilai 5 Pancasila dalam kehidupan bernegara ya. Ada yang isinya toleransi, sila ketuhanan. Itu maksudnya jangan ngasal kalau sudah pernah diajarkan, isinya jangan sesuai Google atau ngasal. Nanti saya kasih bab 4 ini terbagi dalam 2 slide.
Dimensi realitas, nilai dasar Pancasila mengandung sumber fakta di dalam masyarakat. Dimensi idealitas, nilai dasar Pancasila mengandung tujuan atau cita-cita negara, fleksibilitas, bersifat terbuka, dan Pancasila fleksibel terhadap perkembangan zaman. Nah, ideologi negara menjadi penuntun warga negaranya, itu urgensinya, dan ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, dari slide stand cuman ini aja. Materinya lebih banyak di modul. Sekali lagi, materi UTS sudah semua berarti ya sampai bab 4. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas. Sampai UTS di awal Juni ya. Saya sampai sekarang belum bisa ngisi portal. Ada kendala jaringan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Ivana, Bu. Ya, Ivana, silahkan. Iya, Ibu. Saat ini kan sedang dilaksanakan pembangunan jalan silaturahmi antara katedral dengan Istiqlal ya, Bu. Itu tuh kayak terowongan bawah tanah antara katedral dengan Istiqlal. Jika dihubungkan dengan sila pertama Pancasila, menurut Ibu sendiri bagaimana ya, Bu? Apakah hal tersebut akan menimbulkan konflik? Terima kasih. Halo Ivana, sorry saya nggak bisa dengar pertanyaannya dengan baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sorry Ivana, mungkin lain kali kalau koneksinya sudah jelas, boleh diutarakan lagi pertanyaannya. Teman-teman, mohon maaf, pertemuan hari ini saya tutup di sini. Semoga manfaat materinya, ilmunya, teman-teman bisa dibaca lagi pemahamannya pada buku modul, bisa di googling jika masih ingin tahu lebih banyak. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya gangguannya ya.
Terima kasih Bu. Ya, Abi, makasih semua, makasih.